tentang takwa. Kula lan panjenengan urip nang dunya niku diperintahaken hanya satu, nggih menika takwa. Kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak diukur dari gantenge, enggak diukur sangka sugihe, enggak diukur sangka pangkate. Balik inna akramakum indallahi atqakum. Kenyataane masih sugih. Wis kena Covid ngono ae pamamir nang omah ora oleh. Mati ora dibungkus, malah dibungkus karo kresek. Nah, terus mari kok ora didusi pisan. Nah, disolati syukur apik. Pulang dari rumah sakit gak boleh mampir ke rumah. Wong pangkat nggih ngoten. Tapi semuanya itu tidak ada artinya selama di situ adalah takwa, tetap akan mulia di hadapan Allah. Lajeng ma huwa taqwa wa ma adraka mat taqwa. Takwa nggih menika sebagaimana yang disawuhna oleh hadis Tirmidzi, hadisun hasanun gharib, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yata'ama la ba'sa bi hadaron mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan predikat takwa, tidak akan mendapatkan sertifikat sebagai muttaqin, tidak akan mendapatkan ijazah sebagai muttaqin kecuali kalau mampu meninggalkan sesuatu yang tidak membahayakan, khawatir terjadinya perkara yang membahayakan. Nah, perkara yang tidak membahayakan yang menjadi jalannya perkara yang membahayakan yaitu ada 5 pokok, ada 5 anggota. Pertama, penglihatan. Memang penglihatan itu bukan bahaya, bahkan penglihatan bisa digunakan untuk membaca Quran, membaca tulisan, melihat perkara yang jelek, perkara yang bagus, delok wong ganteng, wong elek, wong ayu. Tapi segala kemaksiatan ini lewatnya dari 5 anggota ini. Geniku 1 liwat peningal. Asale wong zina ya mergo ndelok peningale wong ana wong ayu. Selama ini wong buta ora tau enek sing zina. Gitu. Wah enek wong sing iso ndelok kabeh, sing iso waslo kabeh. Kedua, telinga. Kuping. Anane kepincut suara yang indah-indah mergo krungu. Orang yang tidak pendengaran tak pernah meninggalkan suara yang indah. Ketiga, lesan. Wong di penjara dikamplengi wong yang mergo lesan. Kemudian yang keempat, hati. Yang kelima, weteng. 5 anggota ini tidak termasuk hal yang membahayakan, tapi terjadi maksiat kabeh niku ya gur 5 niki tok. Gak enek sing liyane sangka 5 niku. Maksiat tangan. Ya anane maksiat tangan iki mergo gara-gara mikir roh, mergo nguwasno, mergo krungu. Kalau tidak karena mendengar gak apa, tangan tidak akan maksiat karena tangan itu hanya sebagai alat. Nah, farji itu ya sebagai alat. Semuanya sebagai alat. Yang pokok dalane maksiat itu ada 5 niku. Maka kalau kita mampu menjaga 5 ini, melindungi 5 ini, akan mendapat gelar sebagai muttaqin.
akan mendapatkan sertifikat sebagai muttaqin, sebagai orang yang takwa. Kenapa? Ini ku meripat di sebab kulli fitnatin. Pertama meripat itu menjadi sebabnya semua fitnah, semuanya poncoboyo. Ini mergo meripat. Coba kalau kita teliti dalam hal ini untuk menjaga meripat, melindungi meripat, setidaknya akan hasil dengan 3 pokok. 3 pokok itu pertama dawuh Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang mukmin yaghuddu min absarihim. Kata yaghuddu min absarihim niki berarti ana sing diwasna. Makanya wajahi wong wedok itu bukan wajib ditutupi, itu ndak. Sing wajib ditutupi semuanya anggota badan selain wajah dan tapak tangan. Karena dawuh Allah wala tubdu zinatahunna illa ma dhahara minha. Wal yadribnya ala juyubihin, ngatasi dodoni juyub jilbab, jalabibina jilbab niku sing digawe nangge dodo. Dan nyata bahwa di dalam haji kumpulnya manusia seluruh dunia, di mana di sana berbagai macam kulit, berbagai macam hidung, berbagai macam mata, tengriko kumpul. Ono motone biru, ono sing motone blolak-blolok kaya wong Arab lan India, enek sing matane rada sutup kaya dene wong Cina, putih tapi sutup, enek sing rada sedengan wong Indonesia. Kumpul kabeh dadi siji. Ternyata oleh Allah tidak boleh nutupi wajah dan tidak boleh menutupi wajah di situ. Kalau di situ aurat mestinya kan harus ditutup karena disyatam dalam melaksanakan haji. Tapi gak wajib ditutup, sing wajib niku kongkon merem ora oleh diwasna. Sing gak oleh nguwaske ini bukan wajib nutup. Makanya dawuh Allah qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan orang mukmin yang mau menutupi atau yang mau ngerem niku yo ora jelalaan. Ora jelalaan ora kudu merem mboten, pokoke sing penting gak nguwaske. Yang bisa mengendalikan penglihatannya, bisa mengendalikan farjinya, zalika azka lahum. Ayat yang singkat padat ini ada 3 makna, 3 pengertian. 1, pelajaran, takdib. Pelajaran yaitu adab, mulang tata krama, disebutkan dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang perintahnya Sayyid kepada seorang hamba harus diikuti. Kalau tidak, berarti kalau kita tidak mau nutupi meripat artinya jelalaan, ini berarti kita melanggar tata krama, gak sopan. Sehingga tidak patut untuk diberikan hadir di dalam majlis dalam Allah Ta'ala. Ini pertama. Kedua, kita ingat di dalam pesan ini nomor 2 adalah tambah. Tambah itu peringatan, ngelingaken. Tengriku dikatakan kalau kamu mampu mengendalikan penglihatan, ini azka lahum.
Azka lahum. Azka itu apa? Ada dua maknanya azka. Satu, akan membersihkan pada hati. Orang yang mengendalikan mata ini hatinya bersih sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang bisa melihat. Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan orang yang melihat. Lamban tinggal itu yang buta itu punya kepekaan yang luar biasa. Uang ini kudu sekrasa, niki duit palsu atau orangnya duit 50.000 100 tahu. Padahal gak pernah melihat. Ini insting keenamnya kuat sekali. Kenapa? Punya keistimewaan disebabkan dia mau yakhuddu min absarihim, menutupi atau mengendalikan penglihatan. Punya kecerdasan. Karena nggak pernah maksiat meripat. Padahal guru meripat tok nih, memulai gak maksiat secara total, wah itu akan punya firasat yang luar biasa. Hanya di meripatnya saja itu keistimewaannya luar biasa. Banyak orang-orang yang tidak bisa melihat tapi hafal Quran. Sing melihat gak hafal. Mocoi kerengkelan. Masya Allah. Saya punya kawan jenenge Pak Nur. Niku wong Kediri. Beliau itu buta. Karo arek-arek niku selang waktu digodhog telek lencung dianu kene kene. Ingeten tak. Lah, saya kagum tak tekoki, Pak Nur. Cah wedok kae canu pondok kae sing ayu sing ndi kalau posisi ngono. Lho sampean kok ero? Ero. Lah ndelok kan ya pokoke ero ngoten lho. Lha kok ngerti lek sing ayu kae lho piye to anu. Terus mboten kepanggih kula niku meh gangsal tahun. Lajeng kula kepanggih. Assalamualaikum lho. Waalaikumsalam. Pak Nur. Eling zaman kali kula, Pak Asisi toh mosane Pak Asisi ora eling lho. Lotek. 5 tahun niku lho sini. Gur suwarane tok ngene eling. Luar biasa karena punya insting yang keenam. Niki hanya satu saja. Jika hidayat yang niku kalau gak tahu apa-apa, hatinya yang akan tahu, akan melihat. Cara gampangan orang itu kalau mau tidur berarti gak mendengar apa-apa, gak melihat apa-apa. Ketika tidur maka akan bisa ngimpi. Nah, di dalam ngimpi itu akan bisa melihat sesuatu yang orang di sampingnya gak bisa melihat. Akan bisa mendengar sesuatu yang orang di sampingnya gak dengar. Akan bisa merasakan mangan sate, bareng di pinggirnya orang di sampingnya gak tahu. Loh kok bisa? Gitu. Karena hati itu mempunyai 2 pintu. Ada pintu dari luar, ada pintu dari dalam. Kapan pintu luar ini buka, pintu dalam tutup. Makanya kalau pintu luar ini kita bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa interaksi semacam ini, dalam tutup. Nah, kalau dari luar ini tutup, di dalam buka. Nah, mulai para aulia niku semua sambarang mergo napa di luar tutup. Lane dawuh Allah wa tahsabuhum aiqadhu wa hum rukut. Para aulia itu kau anggap sebagai orang yang melek, iso jagongan siapa, tapi aslinya rukut, tidur. Tidak pati ngawai di dalam urusan lahir. Lah tengere wong tidur niku sudah gak bisa membedakan antara uang dengan kertas. Tidak bisa membedakan antara orang cantik dengan orang jelek. Lah iso bedakno berarti melek niku ya gak pernah mendengar dirasani. Lah sik krungu berarti gurung turu. Ya tok turu. Ora tok turu lebih bahaya itu. Di luarnya enggak kelihatan, di dalam enggak tembus. Nah, kalau sudah tak tahu itu akan kelihatan sampai apa yang akan terjadi itu loh. Kate kelangan ngoten yo diberitahu. Bopo ngono sing. Kate kisinan ya. Moro-moro
muda utawa adus surene dan lain sebagainya. Berita dari dalam ini lebih akurat daripada yang luar. Pokok yang luar saya akan ngapusi, di dalam nggak ada siapa yang ngapusi katanya. Itu kalau kita bisa buntoni dari luar semuanya di dalam akan ditembus. Diibarati seperti sumur dan blumbang. Blumbang niku banyune tekok jaba. Karena kudu dibuka, nek ditutup gak iso mlebu. Tapi kalau sumur enggak, jangan dibuka dari luar, malah justru digawai terus, dikuras, kotorannya dihilangkan, akan keluar dari sumber. Kalau keluar dari sumber gak ada namanya sumber itu butek itu gak enek. Mulai gunung budak atau mekaning gombak gak ada sumber sing budak, mesti bening. Ketika sumber niku bening, kena kotoran dari luar, tidak bisa masuk, malah justru kotorannya akan menjadi bening. Gak akan bisa mempengaruhi dari sumber niku. Tapi kalau sudah keluar nanti bisa pengaruh. Kalau dari luar gak bisa, dari dalam gak bisa. Tapi kalau seperti belumbang, niki di dalamnya dibuka malah bocor kabeh gak isi, ditutup jeruk. Air dari luar. Kalau air dari luar ini akan bisa terkontaminasi dengan jalannya. Kalau jalannya reget, oke, ambune teletong apa, ya akan terkontaminasi. Apalagi lewat limbah akan menjadi reget. Kalau sudah kotor, tidak bisa bedakno antarane ceblong karo iwak. Loh, manusia pun juga demikian. Ketika informasi dari luar niki sudah dibutek oleh TIM. Lalu sudah dibutek gak bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah gak bisa bedakan. Makanya barang bid'ah dianggap sunnah, barang sunnah dianggap bid'ah. Kenapa? Informasinya dari luar saja. Pengaruh dengan guru-guru yang dari luar ini. Kan jalan ini pakai sungai. Sungai ini kok walaupun aslinya semuanya dari sumber, tapi kalau jalan ini lho reget, akhirnya menjadi reget. Ini makanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan takwa yang sehingga mendapatkan firasat yang luar biasa, dari luar ditutup. Gini ku anggota 5 mau. Lek ora ditutup, bukan ditutup total ndak, pokok yang penting tutup saking larangan. Ngotok wis luar biasa benar. Nih. Makanya di situ hanya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Ini ada 3 faedah. 1 aku namanya, 1 adalah peringatan. Apa itu? Takdib. Kedua adalah peringatan. Peringatan tambah diringakan. Nah, diingatkan apa? Kalau kamu yaghuduna min absarihim akan azka lahum. Hatimu akan bersih, yang otomatis azka niku bisa makna muda. Dengan hatimu bersih, amalmu akan muda, pahalanya juga akan muda. Karena apa? Tafakkur saatin. Tafakkur saatin khairum min ibadati sintina sana. Kita iso mikir sak jamon mikir pangeran. Niku lebih utama daripada ibadah cekulat-cekil sing ora hadir selama 60 tahun. Loh, dari sini bisa mikir kalau hatinya jernih. Jernih niku kalau memang yahudu min absarihim. Jangan alasan wasane iki mandang-mandang sembarang enek. Lah ora sampean delok nek gak didelok ya ora ketok. Ngene lho. Nah, saya ini gak iso deh, lepas HP, lepas TV lah dulu. Ya sakne ora sampean ora satu, ora sandelok ora sing iso to kan. Niki siji. Nomor 3 ada tahdid, ada peringatan, ada ancaman, yaitu innallaha khabirum bima yasnaun. Apa yang dimaksudkan dengan innallaha khabirum bima yasnaun? Bahwa diancam oleh Allah
Apa saja yang kau laksanakan, apa yang saja yang kau lihat, Allah mengetahui dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah ini, mulane dawuh Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah ngerti matamu cidron. Cidron itu piye? Kelihatannya menghadap ke timur tapi nyawang ke selatan, manang ke utara. Iku si Allah ngerti ya kan. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Yang dikendaki ya'lamu tidak hanya Allah terus tahu, ndak ya tahu akan dimintai pertanggungjawaban. Wa ma tukhfis sudur, apa yang kau pendam dalam hatimu. Kowe tok kok seneng apa ora mbok. Ya Gusti Allah ngerti lek kowe seneng. Kowe tok ngaten seneng saya singkat padahal hatinya benci Allah tahu. Apa saja yang terpendam dalam hatimu, aku tahu. Gitu ya. Allah tahu. Ini sebagai peringatan. Yes, ini satu ayat yang digunakan untuk menghandle, untuk menghandicap, untuk mencegah agar supaya kita mampu untuk mengendalikan mripat. Asal pertama dari ayat. Kedua, gini ku hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min siyami iblis. Melihat wanita yang cantik, kecantikan wanita, kemolekan wanita, atau tempat-tempat yang indah dari wanita berarti saka badane, delok dadane, delok fufune. Ini adalah merupakan sahmun masmum, jemparing, panah yang diracuni dari panahnya iblis. Faman tarokaha azaqahullah ta'ala tokma ibadatin tasurruh. Niki peringatan. Siapa saja yang mampu mengendalikan penglihatannya dari melihat wanita yang cantik, ya dari apa saja sing tidak diridhoi Allah, akan merasakan kelazatan ibadah yang sangat mengembirakan. Berarti kalau panjenengan sholat tahajud, sholat fardu kok ampang rasane, rasa nikmat gak enek, rasa deg-degan ngadep Gusti Allah ya gak enek, apalagi ada semangat lazat gak enek, iso ampang lek gak dipaksa ya ora nglakoni. Kesenangan sama sekali gak ada. Ketahuilah kau masih belum mampu mengendalikan penglihatan. Niki hadis sahih. Siapa saja yang mampu mengendalikan mripat dari melihat mahasinil mar'ah akan diberikan kenikmatan rasanya ibadah yang sangat menggembirakan. Niku saya sendiri dawuh Kanjeng Nabi, bukan kata-kata saya. Ai khalawatan waladzata, ai khalawata waladzata ibadatin tasurru, yang sangat mengembirakan. Panjenengan coba jangan melihat wanita selama 40 hari toh, akan mendapatkan kenikmatan tengriku. Nah, ojo mandang nopo micak micak 40 dina tok niku pun sudah terasa benar. Wat ora kira-kira. Kalau tidak ya jangan berharap merasakan kenikmatan ibadah. Mulane ibadah sampai berapa tahun nanti 50 tahun gak ada asarnya, gak ada labetnya.
Enggak ada pengaruhnya. Niki wau konangane ngoten lho. Nah, dawuh Kanjeng Nabi ini. Innan nazara ila mahasinil mar'a sahmun masmumun min syami iblis faman tarakaha azaqahullah taqma ibadatin tasurruhu. Nah, siapa yang mampu mengendalikan penglihatan akan mendapatkan kenikmatan ibadah yang sangat mencengangkan. Tasurruhu yang sangat menggembirakan, yang sangat mencengangkan. Ngerti mencengangkan, mengagumkan, membahagiakan, menggembirakan, menyenangkan. Niku. Kadang panjenengan ya terserah niku wis. Padha ngajine arek ngeten tok pun sampean gelem apa ora ya terserah. Panjenengan kepingin nih, apa gak kepingin ya yes. Terus ngono niku ae akhirnya ya ibadah yang ngene iki terus. Gak ada kesemangatan dalam aku mengatakan takbiratul ihram yang di situ mestinya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, artinya bisa menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, alek diwacana ayat Quran atine tambah gemetar iman, tambah iman. Nah niki ketika hatiku tuh kelal panjenengan gak kerasa, bagaimana bisa khusyuk yang ngeten, merasakan khusyuknya niku wau. Siapa yang meninggalkan, siapa yang bisa mengendalikan penglihatan, akan kuberikan kenikmatan dalam ibadah yang mencengangkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang mentakjubkan. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Wis jenengan jajal. Lek pun kadung kaya ngeten iki tobat minimal 40 dina. Wis 40 dina turu tok ya. Makanya orang-orang kuno niku ketika ingin mendapatkan keistimewaan dalam hal sesuatu apapun, topo minimal topo 40 dina topo. Saniki repot topo, tenang jero kamar ya ono HP-ne isor dunya. Podo ae. Lah berarti ya harus tidak membawa HP, tidak membawa sembarang-barang, nang ujung gunung ora enek sinyal. Saiki di gunung-gunung wis akeh anten. Ya wis mbuh. Niki yang kedua. Wa in wajada anna halawatal ibadati wa ladzatal munajati minal abidin bimakanin wa hadza syai'un mujarrab. Wa in wajada, kalau dia itu menemukan kelazatan ibadah, manisnya ibadah, manisnya munajat dari Allah, iku bimakanin, mendapatkan derajat yang luhur di hadapan Allah. Wa hadza syai'un mujarrab. Ini komentar Imam Ghazali ini. Ini sesuatu yang teruji. Teruji niku mujarab niku ya. Mujarab itu teruji maknane. Teruji niku cos pleng ngoten lho ya. Wis. Paten. Pun dileke panjenengan niki gelem nambani kepingin bagaimana sih supaya itu bisa khusyuk, hatinya tenang menghadap kepada Allah. Konsep ini kita pun ojo jelalak. Jelalaan. Boleh ana wong ketok gak nguasno tapi ngelirik padha. Yo ya lamu kok inatal ayun. Lah yo.
Apa maneh kan metu nang kendaraan wah wis ning ngarepe ana wong wedok wis kelambine apa kon kelambenane niku ya ngarepe tok mburine dibuka ngono wae wis marakno kecelakaan. Kayak ngene katene kepengin khusyuk dari mana katene. Aduh, segini-gini. Lagi terus. Kita kadang-kadang sing matur ten kiai dos pundi to supaya kula niku ibadahe khusyuk ngoten. Wis masih dikai konsep sak pirang-pirang ya ora waras ora gelem ngedoi, ora gelem tarak. Niki tarake niki, gini ku aku. Jelas wa hadza syai'un mujarrabun alimahu wa tahaqqaqahu man amila bi. Ini mujarab teruji dan diketahui oleh orang-orang yang mengamalkan. Ayo, karek ngenten yen gelem ngamalke apa ora wis ngene. Ayo kok guyu-guyu ae. Lha wis tuwek lho ten apa maneh sian. Mesti tuwek kok ketu ayu pang ora kuat yo. Ngono kuwi sing kuwasno ae. Kan ya ora kuat aja. Lha ngono kok sing apa gunane? Ini lho, hadza syai'un mujarrabun alimahu wa tahaqqaqahu, membuktikan dengan nyata. Sapa man amila bihi sing gelem ngamalne. Setiap orang yang ngamal dia akan merasakan. Siapa orang yang ngamal dia akan merasakan. Kepengin jajal napa mboten monggo kersa pun. Kenapa li'annahu idzam tana'anin nazar ila ma la ya'nihi yajidu ladzatan lil ibadah wa khalafatan litta'ah walil qalbi syafwatan lam yajidha qabla dzalik. Iki jane kan cara pemiling untuk spirit menjaga penglihatan sing siji kita kan wis muandes to jane. Tapi yang jenenge wong dablek. Ati wong dablek diomongi, diarani mujarab jelas dibuktikan oleh orang yang mengamalkan ya bakal nek guyu tok. Ya apa niki. Setiap orang yang mencegah penglihatan daripada penglihatannya dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Setiap orang yang mampu mengendalikan penglihatan pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, di Al-Qur'an barang gak apa-apa karena manfaatnya. Nopo wae sing gak manfaate, ndelok jaranan, gak manfaate kan. Ndelok konvoi pawawe iki rene manfaate to. Mampu mengendalikan itu yajidu ladzatan lil ibadah, akan mendapatkan kenikmatan, kelazatan di dalam ibadah, wa khalawatan litta'ah, dan manisnya taat. Tidak hanya itu saja, walil qalbi syafwatan, akan menemukan bening hati, gak butek, gak sumpek. Gak sumpek. Manane sumpek mari nguwasno ngoten lho. Muring-muring nang bojone gara-gara mari ndelok wong wadon ayu. Safwatan lam yajidha qabla dzalik, yang tidak pernah ditemukan sebelum dia mengendalikan penglihatan. Mulane cah cilik sing gorong iso nguwasna niku lho krasa digendong sapa niku krasa ya. Ana maling krasa. Mucace ngono wong sing enek maling dibae. Loh kenapa? Karena belum pernah jelalaan. Nah kita wis marane wis kayak marah sembarang-barang, akhirnya di dalam hatinya kita itu wis peteng. Ngeten lho. Orang yang tidak pernah maksiat niku ada sedikit saja sudah peka. Contohnya podok sama dengan orang yang liwat kandang sapi atau kandang ayam.
Orang yang tidak pernah lewat kandang ayam, usang, waduh, wah ampune. Tapi bagi orang yang sudah kebal di kono, turu di kono, mangan di kono biasa. Nah seperti ini. Orang yang tidak pernah melihat kemaksiatan sama sekali, ada kemaksiatan teknik, masya Allah, jijik nih, jijik. Tapi kadang sudah biasa, kadang jelalak kita ini, maksiat barang sudah kerasa dianggap bukan maksiat. Karena apa? Bisa kadung kulino. Masya Allah, kullu syai'in al kulino wal biasa gini ki. Ketika jadi satu niki nomor siji wau nggih pun mandes, temen loro yo mandes. Ditambahi kalimat Ghazali 3. 3 niku mang dari 3 pokok. Antam duro ila kulli uzwin min a'dha'ika yasluku limadza wa yundaru lahu madza fa'ala hasabi dzalik tasunuhu wa tahfadhu. Coba kita lihat, kita angan-angan. Anggota kita niku dibentuk, dijadikan oleh Allah untuk apa? Min a'dha'ika yasluhu limadza. Anggota kita itu patutnya untuk apa? Didadekno pangeran niku. Wa yanzuru lahum madza yasluhu lahu, dan kita harus memandang apa yang manfaat kepada kita. Berarti lek kating wasno kate apa perlu dilihat apa manfaatnya, kalau tidak melihat apa madorotnya. Harus dipikir terus, mikir terus, akhirnya gak sido. Fala hasabi hadza, dengan adanya perintahnya Allah di dalam atau permasalahan anggota kita yang diperintahkan Allah, maka kita akan bisa menjaga, akan bisa melindungi. Contoh kita pikirkan, farijlu lil masyi fi riyadil jannah wa qusuriha. Kita harus mikir kaki kita ini dijadikan oleh Allah biar untuk melangkah menuju surga, bukan untuk menuju neraka. Dilarang kita menuju neraka, tapi malah gerudak-geruduk. Sing dikongkon nang surga ya sing penak, masya Allah. Kadang-kadang kita mikir, lah wong kate dilebokno surga ae lho sik kudu di eret-eret karo rantai diseneni barang lho. Mestinya kalau orang yang normal kan ya gak usah diseneni, gak usah apa, malah justru ingin toh. Lah sing nang neraka dipenging-penging bangga brosot ya Allah. Niki dene dari normal ora ngoten iki lho. News normal masalahnya. Waliyat likasi syarab, kita diberi tangan ini untuk minuman, untuk megang minuman gelas minuman yang ada di surga dan mendapatkan buah-buahan yang ada di surga. Demikian pula kadzalika bisairil Allah. Beberapa anggota yang harus kita teliti yang semacam itu. Gunakan untuk apa meripat? Digunakan untuk apa kaki? Digunakan untuk apa anggota kita? Ini penting. Yes.